Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dunia website, yaitu berkaitan dengan heading dan apa fungsinya. Heading itu beda dengan header ya. Kalau header itu ini, kepala ini. Nah, kalau heading itu adalah judul-judul atau subjudul yang ada di artikel. Nah, ini nih, ini namanya heading. Nanti kita akan jelaskan fungsinya ya. Tapi sebelum kita bahas fungsinya, saya akan bahas bagaimana penerapan atau aplikasinya di dalam update artikel. Perlu diketahui, setiap website itu memiliki fitur yang namanya heading, penerapan heading. Baik Anda Blogspot, WordPress, atau bahkan template yang buat sendiri pasti ada. Nah, gimana itu? Anda perhatikan ketika update posting itu ada di sini nih. Ini nama heading ini. Nah, ada H1, H2, H3, H4, H5, H6. Dan ini masing-masing berbeda tiap website itu, tiap template. Ada yang headingnya cuma sampai 4, ada. Ada yang cuma sampai 3, ada. Ada yang cuma sampai 5, ada. Nah, punya kami ini sampai 6. Dan WordPress pun Anda lihat ya, fiturnya bisa yang lama, bisa yang baru. Kalau punya kami ini yang baru, jadi bisa mungkin tampilannya itu berbeda. Kalau Blogspot biasanya ada di sini nih, di atas ini nanti tinggal diklik menunya dan ada muncul heading. Nah, heading ini sebetulnya apa sih? Heading itu kalau misalkan Anda membuat skripsi, itu ada namanya subbab. Nah, heading itu mirip lah dengan itu, bab ini. Nah, kalau Anda tidak memfungsikan ini sangat sayang sekali. Kenapa? Pertama, karena dengan adanya heading ini, tulisan Anda lebih fokus. Maksudnya, tulisan Anda lebih terkelompok menjadi bagian-bagian yang cukup bagus. Kita lihat ini ya. Nah, punya kami ini ada, ini kan terkait membahas tentang Bank Danamon. Nah, ini ada pemegang saham. Oh, pemegang sahamnya siapa sih di sini? Anak usahanya apa aja? Oh, di sini. Jadi kalau Anda tidak membuat heading ini, nanti bingung apa isinya semuanya. Orang bisa jadi kesulitan memilah-milah. Nah, ini paling penting, maka difungsikan. Nah, heading ini kan ada 5, ada yang 6 ya. Anda lihat ini ada yang 6. Fungsinya itu masing-masing beda, perlu dipahami. Semakin ke atas maksudnya ke sini ya, H1 ya. Bukan semakin H6, bukan H1. Itu berarti isinya sangat penting. Ingat sekali lagi. Semakin ke atas ini H1, isinya semakin penting. Semakin ke bawah, pengelompokan tapi tidak terlalu penting. Dan biasanya setiap website itu akan memiliki pola sendiri dalam penampilan heading ini. Maksudnya bagaimana? Kalau di website kami, heading 2 dengan heading 3, fontnya besarnya berbeda. Ini lihat nih. Ini heading 2 ya. Ini heading 3 atau heading 4 ini. Jadi lebih kecil. Ada yang sama tampilannya itu. Tapi fungsinya berbeda heading 1, heading 2, heading 4. Nah, jadi nanti Anda cek ya. Anda cek. Kalau misalkan website Anda nggak ada ininya, nggak ada headingnya, sayang sekali. Kenapa saya katakan sayang? Karena ini fungsinya adalah untuk mesin pencari. Sekali lagi ini fungsinya adalah untuk mesin pencari. Jadi ini semacam highlight, ya highlight. Atau mungkin underline lah. Kalau misalkan Anda seorang misalkan mesin pencari itu kan dia crawling ya, dia memakai logika sendiri. Nah, pertama kali yang dilihat itu apa sih? Ya pasti headingnya lah, tulisan yang paling besar lah, atau tulisan yang paling beda lah, oleh mesin pencari itu. Karena dia logika mesin, tidak mungkin baca satu-satu, nggak mungkin. Makanya kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu yang paling penting, maka letakkan di heading ini. Lebih rendah,
Ingat, lebih rendah tidak begitu penting. Ya, nih. Nah, biasanya heading 1 itu judul utama. Ini heading 1 nih judul utama. Heading 2 itu sub judul. Heading 3 lebih bawah lagi. Saya buktikan kenapa ini sangat penting di mesin pencari. Ketika misalkan kalau misalkan Anda mencari di mesin pencari, ya, heading itu bisa kena, ya, selain judul. Sekali lagi, heading itu bisa kena selain judul. Contoh, ini posting kami terkait saham Bank Danamon. Ingat, saham Bank Danamon judulnya ya, strategi dan segmentasi menarik. Ya, jadi judulnya utamanya ini. Tapi kami cari nih di mesin pencari prospek saham Bank Danamon. Ya, prospek saham Bank Danamon. Padahal di judul ini nggak ada ya, kata-kata prospek nggak ada. Tapi kemudian website kami ditemukan, ini halaman pertama ini. Nah, ini halaman pertama, lihat. Prospek kami ditemukan di sini. Di nomor berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5 lah. Ya tengah-tengah lah, tidak mentok di halaman di nomor pertama. Tapi mending lah. Ya, mending kenapa? Karena nyempil di antara website-website besar. Kenapa kemudian kena website kami? Karena headingnya membahas itu. Prospek saham Bank Danamon, ini postingannya. Prospek. Nah, ini ada. Ya, walaupun di sini bukan Danamon, bukan, tapi ada kata-kata di heading. Makanya heading itu penting sekali, dan Anda tidak bisa seenaknya menulis heading ini, nggak bisa. Jadi pikirkan sekali lagi, pikirkan apa yang paling penting dan ingin dibaca oleh pembaca. Itu yang ada di heading ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau Anda misalkan punya website, fungsikan betul-betul yang ada di menu ini. Ini kan ada macam-macam ini ya. Nanti suatu hari saya akan jelaskan satu persatu. Jadi seperti itu. Bagi Anda pengelola website, selain kami kemarin udah bahas tentang judul, sekarang heading. Nah, heading ini penting sekali. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.